Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para romo, suster, saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu sekalian juga anak-anakku, kita berkumpul pada kesempatan yang sangat baik ini bertepatan dengan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Maria. Kita bersama mengenangkan 40 hari yang lalu, saudara kita terkasih
imam kita terkasih, Pater Martin Irawan, yang beristirahat kekal. Perayaan ini rasa-rasanya mau menegaskan bahwa dari seluruh hal yang dijalani sebagai seorang pribadi dalam pengalaman hidup, tapi juga dalam pengabdian sebagai seorang imam, apa yang direfleksikan oleh Pater Martin kiranya adalah sesuatu yang berkenan di hati Allah. Bahwa kita boleh punya keyakinan, Ia kini telah mengalami rahmat keselamatan kekal, dan memandang kita juga dengan penuh sukacita sebagai saudara-saudarinya yang terkasih di dalam Kristus. Maka dalam sukacita gereja, dalam perayaan agung ini, mari kita semua menyatukan seluruh pengharapan dan keyakinan iman kita akan rahmat belas kasih Allah yang tanpa batas, Dia yang senantiasa setia hadir dan menjadi penolong bagi kita. Mari kita menyiapkan perayaan keselamatan ini dengan lebih dahulu kita menyadari serta menyesali segala kelemahan dan kekurangan. Saya mengaku pada semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Christe Gloria in excelsis Deo. Bone voluntate Adamus te benedicimus te adoramus te Priatum
Deus excelestis, Deus Pater omnipotens, Jesu Christi, Principe de pregación nostra, miserere. Spiritu in nomine Patri. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyerahkan awal misteri keselamatan kepada Santo Yusuf untuk dijaganya dengan setia. Kami mohon semoga berkat doanya, gerejamu selalu membantu mewujudkan karya penyelamatanmu itu. Semoga juga karena doa suci Santo Yosef, lindung semua orang yang telah meninggal. Saudara kami terkasih, Pater Martin, kini boleh memandang wajah-Mu yang menyelamatkan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu
akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Anak cucunya hari untuk selama-lamanya. Tuhan berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak bersumpah, aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya. Dan membangun tahtamu turun-temurun. Anak cucu akan lestari untuk selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan ku pegang teguh. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu
merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa." Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah telah berfirman kepadanya, "Begitu banyaklah nanti keturunanmu," dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Pujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, Yusuf bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya,
Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, Romo Fikep meminta saya untuk memberikan renungan ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, kita merayakan Hari Raya Santo Yosef, suami Maria. Kendati sangat minim cerita tentang sosok ini, namun gereja tidak sekedar memperingati atau memestakan. Gereja merayakannya seperti hari Minggu. Injil memberi informasi sangat sedikit tentang sosok Yosef, bahwa ia keturunan Yakub, ia suami Maria, walau ia pernah berencana menceraikan Maria saat masih bertunangan dengannya, ketika ia tahu bahwa tunangannya sedang mengalami kehamilan. Namun Injil mencatat pula bahwa Yosef adalah seorang yang tulus hati, sehingga usaha perceraian itu bukan karena didorong oleh rasa jengkel, marah, atau dendam, melainkan oleh sikap jujur, kerelaan hati murni, karena menghormati keputusan Maria. Menakjubkan bahwa rencana perceraian dari sosok yang tulus hati ini segera ditarik kembali, diganti dengan sebuah komitmen yang baru. Setelah mata dan telinga hatinya mendengar rencana Tuhan atas dirinya, atas tunangannya Maria, dan atas anak yang dilahirkan oleh tunangannya itu. Keterbukaan matanya untuk melihat persoalan dalam kacamata Allah, keterbukaan hatinya untuk membiarkan Tuhan terlibat penuh dalam persoalan yang ia hadapi, serta kedalaman iman yang melampaui horizon, mengubah semua rancangan dan keputusan manusiawi Yosef. Yosef yang oleh desakan manusiawi berencana menolak, oleh desakan Allah berubah menjadi sosok yang menerima Maria dan putra yang dikandungnya. Yosef yang oleh tuntutan manusiawi berencana cerai, diminta Allah untuk setia mengikat persekutuan cinta bersama Maria, sang tunangan yang sedang hamil. Menakjubkan bahwa perubahan itu bukan sekedar untuk memberi rasa nyaman kepada Maria yang sedang mengandung, melainkan dihayati secara konsisten dalam ziarah rumah tangganya, dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, bersama Maria dan Yesus. Konsistensi pergulatan itu diperlihatkan Yosef dalam ziarah dari Nazaret ke Betlehem, dari Betlehem menuju Mesir, dari Mesir kembali ke Nazaret, sampai namanya tak lagi menghiasi Injil di saat Yesus mulai tampil di muka umum. Begitulah kisah Santo Yosef
kisah yang sangat minim menghiasi Injil. Namun kepribadiannya yang tulus hati, kualitas kepribadiannya yang selalu menempatkan rencana dan keputusan Allah di atas rencana dan keputusan manusiawinya, membuat sosok yang minim kisah ini menjadi pelindung keluarga yang adalah Ecclesia Domestica, menjadi pelindung keuskupan Pangkal Pinang ini, dan menjadi pelindung gereja universal. Ia memang sosok yang namanya minim menghiasi Injil, namun ketulusan hati, iman dan penyerahan dirinya kepada rencana dan keputusan Allah, yang juga sama dengan Maria tunangannya, telah menjadi pembuka seluruh kisah Injil yang ditenun oleh Kristus Putra Allah di dunia sampai kesudahannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan, rasanya sosok Santo Yosef itu dipancarkan juga oleh Romo Martin Irawan SSCC yang meninggalkan kita 40 hari yang silam. Selain sebagai sosok yang memang tulus hati dan kontemplatif, yang selalu menyerahkan rancangan dan keputusan manusiawinya kepada Allah, nama Pastor Martin juga mungkin tak begitu kenal di khalayak ramai, khususnya umat keuskupan Pangkal Pinang, karena ia memang sosok yang tak ingin tampil di depan panggung. Namun demikian, ada 3 cacatan misi dalam rekaman saya yang ingin saya sharingkan sebagai rasa terima kasih kita, terima kasih saya kepada beliau. Pertama, Romo Martin dan juga Romo Hendra, 2 putra asli keuskupan ini, ditabiskan dan menjalani pastoralnya di saat gereja keuskupan ini sedang berada di ambang krisis, baik finansial maupun tenaga pastoral. Dalam kondisi seperti inilah, Romo Martin mendedikasikan seluruh dirinya bukan hanya untuk melayani, melainkan berjuang agar tubuh mistik Kristus hidup dan bermisi di bumi segantang lada. Oleh karena itu, kedua, bisa dimengerti mengapa saat menjabat sebagai Fikjen dari almarhum Monsinyur Hilarius Muanurak SVD, ia terus bolak-balik Flores membuat promosi panggilan untuk imam diosesan, untuk kongregasi SSCC, untuk suster KKS, agar krisis tenaga teratasi. Dan benih yang ia taburkan 30-an tahun silam berbuah dan terus berbuah, sebagaimana lagu syukur 100 tahun keuskupan Pangkal Pinang. Saya dan provinsial SSCC sekarang adalah saksinya, karena kami menerima promosi panggilan dari beliau. Ketiga, kalau sekarang ini kita getol dengan gereja partisipatif, hal itu bukan mimpi semalam, melainkan merupakan tenunan refleksi atas pengalaman sulit akan kehidupan gereja, sekaligus bagaimana impian wajah gereja yang harus diwujudkan. Sebagai ketua pengarah dalam pertemuan pastoral tahun 1995, ia ikut memaparkan bagaimana wajah gereja lama
yang dihidupi imam dan umat dengan segala konsekuensinya, dan impian wajah gereja baru demi kehidupan gereja keuskupan Pangkal Pinang agar tidak lagi dialami seperti yang mereka alami. Sebagai Fikjen, ia bersama almarhum uskup bersuara agar umat awam terus diberdayakan supaya mereka menggereja selaras dengan karunia-karunia yang dimilikinya. Semua hasil pertemuan itu dirumuskan oleh tim perumus yang salah satunya adalah Romo Yohanes Belang de Urnai Romo Yance sekarang ini. Lagi-lagi saya dan Provinsial SSCC adalah saksi karena kami tukang pegang mik kala itu. Namun siapa sangka kontribusi seorang Martin Irawan memberi dampak pada hasil sinode pertama 2000 dan dan semakin mengalami proses insight pada sinode kedua yang tukang rumusnya adalah Romo Aurel Pati SVD. Penurunan itu sampai ke sinode kedua Keuskupan Pangkal Pinang jatinya dilecut oleh almarhum Monsinyur Pastor Martin Irawan SSCC. Begitulah roh berkarya dalam diri Romo Martin Irawan. Ia sosok tulus hati dan kontemplatif. Ia juga sosok di belakang layar yang mendambakan umat Allah berada di panggung depan demi kehidupan gereja, demi sinodalitas gereja. Walau setelah melepaskan jabatan Fikjen, ia hanya berkutat untuk kehidupan kongregasinya, namun bisa dipastikan seluruh hidupnya dipersembahkan untuk Keuskupan Pangkal Pinang dan untuk kongregasi SSCC. Secara pribadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau karena kehadirannya di Batam menolong saya dalam memurnikan kehidupan spiritualitas saya. Dalam WA saya yang terakhir kepadanya di hari ulang tahun Imamat ke-51, 25 Januari silam, saya menulis begini. Selamat hari ulang tahun Imamat ke-51 Romo Martin. Semoga selalu dalam selubung cahaya Kristus, Imam Agung, dan seperti Paulus selalu memancarkan tanda Roh Kudus dalam kesaksian Injil. Terima kasih telah menjadi teladan bagi kami para imam muda. Saya begitu heran, tidak sampai 2 menit beliau langsung membalas, Romo Poya, banyak terima kasih loh. Sebuah ucapan yang saya rasa sangat tulus hati, keluar dari hati. Saya tak menduga itu sapaan terakhir, karena setelah itu ia masuk dalam permenungan misi 100 tahun SSCC Indonesia dan ia mengakhiri ziarah misinya di tahun ke-100 SSCC di hadapan generalnya sendiri. Maka saya pikir kita layak mengucapkan Romo Martin, terima kasih banyak. Amin. Saudara-saudariku, mari kita menanggapi pewartaan Sabda Tuhan dengan mengulangi bersama syahadat iman kita.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus, putranya tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan. Saudara-saudariku, Santo Yusuf telah dipilih oleh Allah menjadi Bapa pengasuh Yesus Kristus putranya, serta diangkat menjadi pelindung agung gereja. Maka marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi Gereja Kudus, semoga Allah Bapa memberkati dan melindungi gereja dan para pemimpinnya, Sri Paus, para uskup, para imam, dan diakon. Semoga berkat doa Santo Yusuf, pelindung gereja, mereka setia dan tekun melaksanakan tugas pelayanan bagi seluruh umat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi nusa dan bangsa kita, semoga Allah Bapa memberkati dan menuntun bangsa kita agar semakin tekun mengusahakan kerukunan dan sikap saling menghormati satu sama lain dengan tulus dan ikhlas. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya. Bagi para karyawan-karyawati, semoga Allah Bapa memberkati para karyawan-karyawati berkat doa Santo Yusuf pelindungnya, agar mereka dilindunginya dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa. Bagi saudara-saudari kita kaum beriman yang berada dalam sakratul maut, semoga Allah Bapa mengutus Bapak Yusuf mendampingi saudara-saudari kita yang berada dalam sakratul maut, agar mereka tetap setia kepada Kristus pada saat akhir hidup mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya. Semoga kemurahan-Mu juga Engkau nyatakan, ya Allah, oleh karena pertolongan doa suci Santo Yusuf pelindung bagi semua orang yang telah meninggal, agar saudara kami, Pater Martin Irawan, boleh memandang wajah-Mu yang menyelamatkan, dan Engkau kumpulkan bersama dalam persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, Santo Yusuf Kau pilih untuk menerima martabat luhur. Semoga berkat teladan ketulusan hatinya, kami pun memperoleh anugerah ketulusan hati dalam menjalankan kehendak-Mu demi keselamatan dunia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Semua dan dosa manusia yang bagi kami.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dengan tulus dan penuh kasih, Santo Yusuf melayani putra tunggalmu yang lahir dari perawat Maria. Semoga dengan hati yang murni kami pun layak melayani altarmu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Pada hari raya Santo Yosef ini, pantaslah kami mengagungkan, memuliakan, dan memuji Engkau dengan puji-pujian. Sebab dialah pria benar yang Engkau berikan sebagai mempelai untuk perawan Bunda Allah. Dialah hamba setia dan bijaksana yang Engkau tetapkan untuk keluargamu, agar sebagai bapak dan pengasuh, ia melindungi putra tunggalmu yang dikandung oleh naungan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya, para malaikat memuji keagunganmu, para penguasa menyembah, para perkasa gemetar, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji Dikau. Perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru. Sanctus, Sanctus,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Adrianus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga hamba-Mu Romo Martin Irawan yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam. Kami rajaki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masuk kami ke dalam pencobaan, tetapi Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kristus.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Ya Allah, dengan santapan suci pada altar ini, Engkau telah memuaskan keluargamu yang bersukacita pada hari raya Santo Yusuf. Kami mohon lindungan-Mu, kami mohon lindungilah kami selalu dan peliharalah rahmat-Mu di dalam hati kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Katanya boleh di sini, saya di sini aja. Para Romo yang terkasih dan juga saudara-saudariku sekalian yang dicintai oleh Tuhan, pertama, pantas kiranya saya secara pribadi dan juga tadi Bapak Uskup titip salam sebelum beliau meninggalkan Batam tadi pagi untuk segenap anggota SSCC terkait dengan peringatan 40 hari Pastor Martin Irawan yang sungguh layak menjadi seorang figur yang patut diteladani baik dalam semangat beriman sebagai umat Allah, tetapi juga bagi saudara atau sesama bagi yang lain. Kita juga berterima kasih atas kerelaan kita pada hari ini bersama merayakan memang dalam kaitan dengan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Maria, tapi juga dalam peringatan 40 hari Pastor Martin. Secara pribadi saya merasa kutipan dalam antifon pembukaan dari Lukas 12 ayat 42, seperti yang juga tadi sudah disinggung oleh Pastor Poya, terima kasih Pastor atas renungannya untuk kita bersama. Pastor Martin adalah hamba yang setia, yang bijaksana, yang telah diangkat oleh Tuhan menjadi kepala keluarganya. Saya merasa petikan dari Injil Lukas itu cocok untuk beliau, bukan karena beliau memintanya, tetapi bahwa pengabdian hidupnya telah mengungkapkan kebenaran dari apa yang dikatakan dalam kutipan Injil Lukas itu. Beberapa saat ketika saya diminta Romo Budi sebagai pastor kepala di paroki Santo Damian Bingkong ini, saya mencoba memunculkan tentang sosok Pastor Martin kok nggak muncul di kepala saya ini kan. Maka saya teriaknya dengan Pastor Poya lah. Beliau juga pernah sebagai Bikjen, lalu ada masa-masa yang belum seperti sekarang juga pernah dialami oleh Pastor Poya, dan beliau telah men-sharingkan pengalaman perjumpaan dengan seorang pribadi Pastor Martin, baik sebagai saudara seiman, tetapi juga dalam pengalaman sebagai seorang figur, terutama dalam kaitan dengan peranannya sebagai Bikjen di Kusupan Pangkal Pinang ini. Maka kesempatan hari ini, kami yang waktu itu saat beliau meninggal sedang retret di Pematang Siantar, tidak bisa turut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi untuk keberangkatan beliau, diwakili oleh Pastor Pramodo dan Pastor Nong Yodi. Bagi kami hari ini rasanya juga tidak kalah tidak kalah pentingnya lah ya, kami untuk turut merasakan pengalaman atau perasaan kedukaan dari para saudara SSCC, tapi sekaligus juga kehilangan kita bersama oleh karena meninggalnya Pastor Martin Irawan.
Semoga segala sesuatu yang telah beliau lakukan, terutama hidupi sebagai seorang anggota kongregasi SCC, boleh terus dilanjutkan, boleh terus dikembangkan. Terutama sebagai pribadi yang tidak banyak omong untuk hal-hal yang manusiawi sifatnya. Untuk perkara-perkara yang tidak terlalu penting. Tadi Pastor Antun mengatakan beliau itu hanya bersemangat ketika diajak bersharing mengenai sabda Tuhan, mengenai Yesus. Jadi hal-hal yang remeh-temeh, isu-isu gosip itu jauh dari pikiran, dari hati beliau. Suatu hal yang menarik sekali kan. Kerendahan hati dan juga kesetiaan beliau untuk menghidupi apa yang dipercayakan kepadanya sebagai tanggung jawab ataupun dalam peran-peran tertentu. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang baik ini, Kongregasi SCC, yang juga telah mengundang kami bersama para imam, kita sebagai satu komunio imam di Kuspani, rasanya patut juga untuk terus kita membangun persaudaraan seperti yang juga ditawarkan oleh Pastor Martin selama hidup bersama dengan kita. Saya rasa itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih, sekali lagi salam dari Bapak Uskup untuk kongregasi SCC dan juga untuk kita semua. Terima kasih. Para romo, suster, frater, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam. Mewakili komunitas SCC, kami ingin mengucapkan limpah terima kasih kepada Romo Fikep, Romo Indrajati, yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada malam hari ini, mengenang 40 hari berpulangnya Pastor Martin. Terima kasih kepada para romo yang hadir di tempat ini. Seperti diungkapkan oleh Romo Fikep, bahwa malam ini sesuatu yang indah. Kita mengungkapkan komunio, kolegalitas sebagai seorang imam bersama-sama. Terima kasih untuk kehadiran imam yang hadir di sini maupun yang berdoa di tempat masing-masing. Bahkan dari Pulau Bintan, Tanjung Uban, Tanjung Pinang hadir juga. Terima kasih untuk para imam yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang memperlancar acara ini, para petugas liturgi cabang awam dan semua yang hadir. Terima kasih untuk semua umat yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih kepada Paroki Santo Damian dan para romo yang memfasilitasi acara ini. Terima kasih juga kepada keluarga Romo Martin yang hadir pada malam hari ini untuk dukungan kepada Romo Martin, dan kita berdoa bersama-sama. Para romo, saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini perkenankanlah saya sharing sedikit. Tadi Romo Poya sharing sesuatu yang indah. 3 catatan, saya ingin juga mengikuti Romo Poya, 3 catatan. Sharing saya karena setelah Romo Martin berpulang, kami pelan-pelan semakin tahu dan semakin terbuka siapa sebenarnya Romo Martin. Kami di komunitas berusaha membereskan kamar Romo Martin, ruang doa dan sebagainya. Ada beberapa yang semakin jelas tentang beliau.
berkenan sharing sedikit. Yang pertama bahwa ia merupakan pribadi yang tidak pantas. Kata beliau, saya tidak pantas. Itu beberapa kali diucapkan. Ketika buka-buka membereskan tempat-tempatnya dan kemudian komunikasi dengan keluarga, ditemukan satu foto Romo Martin bersalaman dengan Paus Yohanes Paulus II. Tersimpan rapi. Batin saya, kalau saya bersalaman dengan Paus, saya bingkai dan saya taruh di tembok kamar saya. Kemana-mana saya pergi, saya bawa. Tapi Romo Martin disimpan baik-baik. Kemudian hal yang lain, kami tahu umur Romo Martin 83, faktual, dalam tertulis 82. Beberapa kali anggota muda minta Romo Martin kami wawancara ya, tentang kesetiaan Romo Martin, tentang panggilan. Tidak pernah berhasil sampai beliau meninggal. Tidak pernah berhasil. Tidak. Dia mengatakan, saya tidak pantas. Bersalaman dengan Bapak Paus untuk dipampang tidak pantas. Diwawancarai tidak pantas. Bahasa Romo Martin tidak pantas. Mungkin dalam tafsiran kami menggunakan bahasa Paus Fransiskus, mungkin. Ia tidak tertarik dengan keduniawian hal rohani. Keduniawian hal rohani. Ia tidak tertarik dengan kulit yang berbau kulit. Ia tidak tertarik dengan bungkus. Ia tidak tertarik dengan status. Ia tidak tertarik dengan sesuatu yang di luar. Ia mengatakan, mungkin saya terasa tradisional dan kaku. Ia mengatakan seperti itu. Lalu yang ia tertarik apa? Kalau tidak tertarik dengan bungkus, status, atau kulit. Ia mengatakan, dan selalu sharing, tadi Romo Bikep mengatakan juga, ya, ia tertarik bicara tentang Yesus. Ketika 3 hari sebelum berpulang, saya jemput Romo Martin di pelabuhan pulang dari Singapura. Ya, bahagia sekali dengan wajah berseri-seri, dan kemudian Romo Antun, saya dapat buku, 9 buku, yang satu bukunya sekitar 100 halaman, dan kemudian buku tafsiran tentang kitab suci. Lama sekali saya tidak menemukannya, dan sehari-hari saya ketemu di Singapura. Saya diberi oleh Pastor Antoni, bagus sekali buku itu. Terus menerus sepanjang perjalanan itu bercerita tentang buku itu. Nanti saya akan baca. Dan hari itu langsung membaca dan kemudian meringkas. Mungkin ada frater yang akan tanya, mungkin ada umat yang akan tanya. Umur 83, 82 bersemangat untuk mendalami kitab suci. Ia tertarik hal isi, ia tertarik hal esensi. 3 hari, sekitar 3 hari Romo Martin di Singapura, jadi sekitar 6 hari itu sebelum meninggal beliau ke Singapura, dan di jalan itu ketemu dengan seorang ibu. Obrol-obrol ringan, tetapi tentang kematian. Ringan, ngomong tentang kematian. Kemudian ibu itu ngomong karena ringan, Romo kalau meninggal itu nanti dalam keadaan sedang apa? Romo Martin menjelaskan, mengatakan seperti ini, 2. Kalau tidak sedang dalam Ekaristi, merayakan Ekaristi, ataupun sedang tidur. Kenapa sedang tidur? Biar tidak merepotkan orang. Itu hari Jumat pergi ke Singapura. Hari Minggu saya jemput, kemudian hari Senin, Selasa, Rabu masih mengajar para novis. Rabu sore itu jam 18.30 misa
yang mimpin Romo Martin. Jam 18, jam 6 Romo Martin WA saya ngomong, Romo Antun yang misa, pinggang saya ada sesuatu. Kemudian saya menggantikan misa, kemudian setelah misa obrol-obrol dengan dokter dan sebagainya. Dan nampaknya malam itu malam yang terakhir. Dan pagi-pagi meninggal. Betul, dikabulkan Tuhan. Kalau tidak dalam Ekaristi, ya waktu tidur, supaya tidak merepotkan orang. Ia mengatakan seperti itu. Sesuatu yang esensi, bersatu dengan Tuhan dalam Ekaristi, dan juga relasi dengan sesama. Yang ketiga, yang kami catat, bahwa ia pribadi yang terukur. Mungkin kata terukur ini agak berbeda dengan mungkin bahasa kita. Terukur. Kita mengadakan syukur, ya kita merayakan, tapi juga jangan hemat-hemat. Kurang lebih seperti itu, terukur. Tapi ukuran Pastor Martin mungkin sedikit berbeda. Ketika obrolan sana sini, seringkali saya mengatakan bahwa Romo kalau sampai di Singapura, Romo Martin melayani ke Singapura sebulan sekali bahasa Mandarin. Kemudian saya selalu bilang, Romo sampai di Singapura itu naik taksi saja. Dari pelabuhan ke gereja. Ia mengatakan, oh saya kuat, saya terukur, saya sudah mengukur. Terukur menurut beliau bukan terukur karena akal sehat saja, tapi terukur karena saya ingin menghayati komitmen saya sebagai pribadi yang memberi diri pada Tuhan, sebagai murid Kristus. Saya ingin mengungkapkan diri dengan gaya hidup saya, sebagai orang yang mempunyai relasi dengan Tuhan. Kriteria terukur nampaknya lebih dari akal sehat dan relasi dengan sesama, tetapi kedekatan relasi dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi terima kasih untuk semua dukungan, perhatian kepada kami, kepada Romo Martin. Sekali lagi terima kasih kepada para imam, sungguh pengalaman yang indah, bersama-sama dalam komunio, dalam kesatuan, bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, mengakhiri sharing pada malam hari ini ada titipan dari para novis, sebuah pantun. Pantun dari para novis untuk Pastor Martin. Karena sinyalnya masih bagus, ada hubungan antara para calon imam dengan Romo Martin. Pantunnya seperti ini. Jalan-jalan ke wilayah Tiban, ke Batu Aji, lanjut ke Barelang. Kami telah melepaskan Romo Martin untuk bersama Tuhan. Kami memegang semangat Romo Martin untuk menjadi teladan. Satu lagi terakhir. Ke pasar jodoh beli buah. Banyak juga barang pecah belah. Kita tidak ada hubungan darah Romo Martin, tetapi karena panggilan Tuhan, hidup bersama itu terasa indah. Sekali lagi terima kasih Romo Jati, terima kasih para imam, dan terima kasih semua. Tuhan berkati. Untuk semua berikutnya, saya sampaikan Shalom. Saya mewakili kami tim Pastores, Romo Budi, Romo Roma, dan saya mengucapkan terima kasih pertama-tama untuk
Pastor Indra Jati yang telah memimpin perayaan Ekaristi di dalam peringatan arwah Pastor Martin Irawan. Yang kedua, terima kasih kepada para pastor yang memberikan diri, hati, dan cintanya untuk berkenan hadir di dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Kemudian terima kasih kepada para suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, yang telah membantu, yang telah memberikan diri, hati, mendukung di dalam doa bagi Pastor Martin Irawan. Saya menggambarkan ini adalah ungkapan perwujudan iman yang hidup. Karena di dalam pembaptisan kita menjadi satu saudara, kita mendoakan mereka yang telah meninggal dan para kudus mendoakan kita di dalam pesiaran hidup kita. Dan inilah rahmat yang Tuhan nyatakan, panggilan perutusan kita di dalam hidup kita. Ada satu pesan yang mungkin dapat saya berikan dari pengalaman bersama Pastor Martin. 3 ungkapan yang mungkin bisa menjadi pegangan dalam hidup saya dan mungkin juga bagi kita semua di sini. Setialah, bertekunlah, dan bergembiralah. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Romo Vikep, terima kasih untuk para pastor, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan Tuhan memberkati. Kita mengakhiri perayaan ini dan mohon berkat dari Allah untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.